gue bercerita tentang pengalaman gue. So if you guys need anything, please do consult with the professional one, psikolog or psikiater. Relationship with NPD. Dan mungkin ini masih related lagi dengan teman-teman juga di luar sana, dimana bukan rincian ya, susunannya adalah ciri-cirinya love bombing, validation or devaluation. Terus juga kita ada ngebahas guilt tripping kemarin, ada ghosting dan ada breakup terakhirnya. Ngebahas mengenai validation atau devaluation, dan juga di tahap kita bisa di ghosting. Ini mungkin topik yang sangat berat buat gue pribadi gitu. Karena di titik devaluation itu di titik dimana gue itu merasakan kehilangan arah. Dimana kehilangan arah, lu bukan menjadi diri lu lagi. Lu ngelakuin apapun untuk nge-please pasangan lu yang NPD. Bukan hanya nge-please, tapi sampai ngerubah lu sendiri untuk membahagiakan pasangan lu, untuk membuat pasangan lu tidak marah sama lu, tidak meninggalkan lu. Bisa kebayang gak? Sewaktu kita di love bombing, kita dijadikan nomor satu, kita dijadikan orang yang terpenting dalam hidupnya, dia berani berkorban untuk kita semuanya sampai sekecil apapun. Tapi di satu waktu, dari kebanyakan teman-teman, pengakuan teman-teman dan juga yang gue lakukan sendiri, akan di love bombing gila-gilaan. Kita akan berpikir you are the one. Kita bakal mikir kayak, wow, gue belum pernah di-treat seperti ini gitu. Itu akan merasakan yang namanya tiba-tiba ada devaluation. Apa sih devaluationnya? Tiba-tiba aja pasangan lo yang NPD ini, mereka gak puas dengan kita, tapi mereka pengen mengusahakan. Contohnya begini, ya mungkin kamu ada kurangnya ABCD, tapi di sini aku mencoba menerima dan aku masih menganggap kita masih bisa sampai terakhir, kita bisa sampai gini-gini. Itulah kata-kata yang paling sering diucapkan waktu devaluation. Dimana devaluationnya? Waktu dia bilang adalah, kamu ada kurangnya, kamu belum bisa giniin aku, kamu belum bisa buat mengerti aku, tapi aku akan mencoba. Kita yang merasakan di love bombing tiba-tiba harus menerima seperti itu. Pertanyaan yang pertama kali keluar adalah, apakah yang gue lakukan ini kurang? Apakah gue kurang berkorban sama lo? Apakah gue kurang ngasih apapun ke lo? Itulah yang akhirnya ngebuat kita overthinking. Dan di situ dimulai namanya emotional trap. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena gue ngerasain sendiri. Karena gue ngerasain yang namanya, wah gue nerima nih semuanya, wah gila, gue yakin banget gue bakal sama dia. Tapi tiba-tiba gue di-devaluate, terus gue langsung mikir, gue kurang keras dong menyintai dia. Gue kurang royal sama dia. Gue kurang berkorban buat dia. Dan itu akan mengulang terus. Dan akhirnya apa? At that time, gue merasakan overthinking dan gue merasakan namanya depresi. Dalam arti kayak, gue mesti ngapain lagi buat lo percaya kalau gue tuh serius sama lo dan gue pengen spend my lifetime with you gitu. Apa yang mesti gue lakukan lagi? Sedangkan dia bilangnya kayak, ya nggak tahu. Wow. Dan akhirnya mulai mempertanyakan lagi, dan akhirnya akan merubah lu yang seharusnya menjadi adalah orang yang optimis apa gimana, tiba-tiba gue menjadi pendiam, gue menjadi memikirkan apapun langkah gue ke depan. Biasanya gue gak pernah mikir, kasarnya gitu. Dan itulah banyak kejadiannya setelah devaluation. Yang kemarin gue bahas adalah guilt tripping ya. Itulah kejadiannya.
itu nggak baik buat mental kita. Dan akhirnya, at the end of the day, sewaktu kita bertanya sama pasangan, aku mesti ngapain? Dan akhirnya pasangan akan berbicara, kamu dulu aku selalu begini sama kamu, aku sudah berkorban sama kamu, tapi kamu waktu itu nyuekin aku. Nah sekarang kamu yang meminta balik ke aku gitu. Aku sekarang udah gak bisa lagi. Masuk ke fase guilt tripping. Dan waktu pas dia bilang, aku udah gak bisa gini lagi, aku gak tahu mesti gimana. Dan lo selalu digantung ini, aku gak tahu. Atau lo gak dijawab WhatsApp-nya, atau gak dijawab apa gimana. Lo cuma di-read doang. Disitulah mulai yang namanya ghosting. Dia pelan-pelan hilang dari hidup lo. Dia pelan-pelan hilang dan ninggalin lo gitu aja. Mungkin sewaktu pas fase pasti ada berantemnya lah ya gitu, dia akan bilang, atau waktu pas berantem lo pasti waktu udah denger vlog gue, mungkin lo bakal pikir, kamu tuh coba cek NP dia apa gimana gitu. Tapi gue yakin jawabannya dia adalah, pasangan lo adalah satu, aku orangnya seperti ini, aku tercipta ini karena dari dulu aku melihat bla bla bla. Selalu akan ada yang namanya pembelaan dari dia. Sampai di fase kalian break up. Sampai di fase kalian ditinggalin yang namanya luka yang sangat dalam. Sampai kalian gak bisa untuk percaya lagi dengan yang namanya cinta. Disitulah hebatnya.